Salam Bapak Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau Tuhan kembali pertemukan kita di dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, atas pemberian-Mu kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, Roh Kudus berikan pengertian akan firman yang akan kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka Alkitab kita belajar firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29, kita baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang dinamis, terus bergerak. Di dalam kehidupan yang dinamis, perubahan-perubahan bisa saja terjadi. Seandainya perubahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik, ya kita bersyukur ya. Tetapi ada saatnya kita menghadapi perubahan-perubahan yang bukan pada kebaikan, tapi justru sesuatu yang lebih sulit ya. Dan kadang-kadang kondisi seperti ini membuat orang mulai kehilangan rasa syukurnya kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel mereka mengalami kondisi yang luar biasa, diberkati Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Tiba-tiba mereka diserang oleh bangsa Babel. Dan bangsa Babel itu berhasil mengalahkan Israel, sehingga Israel karena kalah, maka mereka dibawa ke pembuangan ke tanah Babel. Tentunya kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika terbuang jadi bangsa yang terjajah, tentunya faktor-faktor kesulitan lebih banyak ya. Mereka tinggal di negeri asing ya, dalam keterbatasan, dalam kesulitan ya. Dalam situasi seperti ini Tuhan berpesan, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Yeremia. Kita akan belajar apa pesan-pesan Tuhan kepada kita, yang mungkin hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan tiba-tiba terjadi, perubahan yang di luar dugaan kita. Kita akan belajar nasihat-nasihat firman Tuhan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Dari ayat ini kita akan belajar tema menyikapi perubahan secara benar ya. Yang pertama, sikap yang harus kita ikuti, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Firman Tuhan berikan nasihat kepada kita supaya kita tetap semangat untuk bekerja. Berarti mencari upaya-upaya yang nyata dengan menggunakan kemampuan tenaga kita, dengan menggunakan kemampuan pola pikir atau intelektual kita, atau talenta kita yang kita punya, kita gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang keperluan kehidupan kita. Dijelaskan dalam ayat yang kelima tadi, Tuhan minta supaya bangsa Israel di negeri pembuangan di Babel dirikan rumah, artinya usahakan tempat tinggal. Juga di sana dijelaskan buatlah kebun untuk keperluan hidupnya.
supaya hasilnya bisa ditanam, hasil yang ditanam nanti bisa menghasilkan untuk mereka bisa nikmati. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa bekerja itu harus kita lakukan? Karena Tuhan Allah kita bekerja. 6 hari lamanya Dia menciptakan langit bumi berserta dengan isinya. Pada hari yang ketujuh Dia berhenti dari pekerjaannya, dari apa yang Dia karyakan bagi dunia. Lalu Dia melihat hasilnya dan berkata, sungguh amat baik. Artinya apa? Dia bersyukur, Dia mensyukuri ciptaannya, dan Dia menikmati ciptaannya. Demikian juga dengan kita. Mari kita meneladani sikap Tuhan ya. Bekerja 6 hari lamanya kita bekerja keras, hari ke-7 kita tentunya mesti beristirahat dan kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, bekerja itu sebagai sarana Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, salah satu mandat yang diberikan kepada Adam dan Hawa supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman. Artinya bekerja, tidak boleh diam-diam saja. Juga dijelaskan di dalam kitab 1 Tesalonika 3, 2 Tesalonika 3 maksud saya 10 ya. Orang yang tidak bekerja ya tidak boleh makan. Artinya apa? Bekerja itu sebuah kehormatan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ketika situasi yang sulit terjadi dalam kehidupan kita jangan hanya duduk diam, kita merenung saja, menyesali apa yang terjadi, tapi kita belajar bekerja, mengusahakan untuk menunjang keperluan kehidupan kita. Berikutnya nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, ayat yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan kurang. Berikutnya, perhatikan kehidupan keluarga atau perhatikan kehidupan rumah tangga kita. Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk Tuhan. Kalau Tuhan yang membentuk, berarti ya tentunya lembaga ini kudus. Tidak main-main Tuhan untuk membentuk ini. Kalau Tuhan membentuk, berarti ada tujuan-tujuan di balik pembentukan keluarga. Tujuan Tuhan membangun sebuah keluarga supaya orang banyak mengenal Dia, nama Tuhan dimuliakan lewat keluarga, atau dengan kata lain keluarga sebagai wadah kesaksian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus ya, ketika kita kalau kita perhatikan di dalam amanat pernikahan yang pertama, pernikahan Adam dan Hawa, Tuhan mempertemukan Adam dan Hawa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Di sana dijelaskan, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Ketika Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 tadi, dosa belum masuk. Amanat yang diberikan kepada keluarga Adam dan Hawa supaya mereka beranak cucu bertambah banyak, itu dosa belum ada. Pada pasal yang ketiga baru dosa masuk. Jadi maksudnya ketika Tuhan memberikan nasihat kepada Adam dan Hawa sebagai keluarga yang pertama, supaya keluarga pertama termasuk sekarang sebagai keluarga-keluarga menghasilkan generasi-generasi atau anak cucu keturunan yang memiliki karakter-karakter ilahi atau sikap kehidupan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, mari kita ketika mengalami perubahan-perubahan kesulitan dalam kehidupan kita, jangan lupa kita perhatikan kehidupan keluarga kita. Kita tetap membangun kehidupan keluarga yang benar, suami, istri, anak, terus kita bangun kehidupan kita secara benar. Kita tetap hidup di dalam firman. Itu yang kedua, memperhatikan kehidupan keluarga. Seperti bangsa Israel diingatkan Tuhan, silakan kau ambil istri buat anakmu, ambil suami buat anakmu, supaya mereka bertambah banyak. Artinya hasilkanlah generasi-generasi ilahi yang cinta Tuhan. Itu
Yang kedua, perhatikan kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan di dalam ayat yang ke-8 bagian B ya. Di sana dijelaskan pasal yang ke-28, pasal 29 ayat 7 maksud saya, 7 bagian B. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang ketiga, terus melibatkan Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka dibuang ke tanah Babel, Tuhan perintahkan supaya mereka berdoa bagi kota di mana mereka berada, atau tempat di mana mereka berada, atau komunitas di mana mereka berada. Kita dipanggil Tuhan sebagai imam, salah satunya ya. Tugas imam adalah berdoa ya. Bapak Ibu ditempatkan di satu tempat, entah di sebuah desa, kampung, atau dusun, atau kota, atau komunitas tertentu. Tuhan punya tujuan supaya kita menjadi garam dan terang dunia, jadi teladan, jadi berkat bagi tempat kita berada. Dan salah satu langkah yang mesti kita lakukan adalah kita berdoa supaya Tuhan memberkati kota tersebut, memberkati dusun tempat kita berada, memberkati komunitas kita berada. Kenapa? Karena kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas, bisa mengubah segala sesuatu. Yang sulit bisa Tuhan ubah menjadi sesuatu yang tidak sulit ya. Yang berat Tuhan bisa memberikan keringanan-keringanannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika perubahan terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupakan Tuhan. Jadi hari ini mungkin kita sedang mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Dulu semua usaha bisa berjalan dengan baik ya. Dulu aktivitas kita lancar, tapi karena ada persoalan-persoalan ya, mungkin ada persoalan bisnis kita, atau bahkan sekarang yang kita alami, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 masih ada, itu perubahan. Nah, mari kita menyikapi secara benar. Yang pertama, mari kita terus bekerja untuk menunjang keperluan hidup kita ya. Yang kedua, mari kita jangan melupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Bangun generasi yang cinta Tuhan, dan mari kita belajar melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami punya sikap yang benar ketika perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan kami, khususnya perubahan yang mendatangkan kesulitan bagi kami. Kami punya sikap yang benar, kami terus bekerja dengan giat untuk kecukupan kehidupan kami. Kami juga terus bertanggung jawab atas keluarga kami. Kami bina keluarga kami untuk terus hidup dalam Tuhan, dan kami tidak lupa melibatkan Engkau berdoa atas kehidupan kami dan atas lingkungan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.